Menulis itu tidak bisa dipaksakan, apalagi menulis puisi. Tetapi suatu saat kita juga harus memaksa diri kita untuk menulis, tapi menulis sesuatu yang lebih baik. Kalaupun puisi cinta, ya cinta yang tidak selalu melo-melo gitu. Dan kalau apalagi dalam politik sekarang adalah puisi kan senjata itu. Pemerintah aja takut sama puisi kan. Betul. Jadi kita lebih bisa cenderung ke sosial. Ya apa yang kita lihat di sekitar kita gitu. Tapi tidak harus dengan kata-kata yang kasar, karena kita punya bahasa tersendiri dalam puisi yang bisa menghantam orang, tetapi dengan kata-kata yang tidak harus memaki. Gitu. Seperti yang pernah aku tulis, Mbak. Aku lebih suka perang pena, bukan perang senjata. Karena darahku bukan untuk diminum oleh senjatamu. Itu ekspresinya seperti itu. Iya. Karena sejarah puisi kan kayak gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Mereka sangat takut dengan orasi-orasi yang pakai puisi-puisi gitu. Betul-betul. Karena ada beberapa contoh yang sudah dihilangkan ya. Seperti kayak Wiji Tukul. Nah, itu mungkin salah satu yang menjadi suatu bukti nyata. Ya, karena puisi-puisinya begitu tajam. Nah, ada lagi Mbak, yang aku mau minta sumbangsihnya. Kenapa sih kamu nggak tanya aku? Ya sebenarnya mau tanya Pak, tapi kan ya perasaan lagi jadi objeknya yang ditanya gitu. Juga terus aku berondong ya. Ya karena apa? Saya kan walaupun gimana saya sering lihat juga YouTube Bapak. Jadi sedikit banyak saya sudah tahu gitu. Seperti ini beliaunya begini gitu. Jadi saya kadang-kadang ya walaupun nggak rutin, maksudnya setiap kali ada waktu saya pasti ada mengikuti kayak gitu. Kalau kayak sejarah Bapak yang dengan puisinya, cara kehidupannya, apa hobinya sekarang, yang tanam bunga, yang dulu punya akik. Nah, jadi kan itu udah mulai terbuka sedikit-sedikit kan, gitu. Oke, kalau begitu aku kembali lagi ke kamu. Oke. Rasanya aku mengenal dalam pertemanan di Facebook itu mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Di situ aku masih terlalu bodoh. Tapi setelah aku mengenal sosok Mbak idolaku, di situ aku mulai percaya diri. Iya, karena ada salah satu teman ya, dia katakan bahwa puisiku seperti daging mentah. Jika diolah, mungkin akan lebih enak. Tapi kalau dibiarkan mentah, orang jarang ada yang suka. Nah, di situ aku berpikir keras. Karena ini menjadi suatu asupan ya buat aku. Wah, ini kritiknya luar biasa ini. Lisannya bagus banget gitu. Nah, di sini aku mengikuti tulisan-tulisan Mbak idola aku. Di sini baru aku bermain. Dan ternyata, ya alhamdulillah, aku bisa mengikuti langkahmu nih tanpa
duduk satu meja, aku mendengarkan kamu langsung bicara. Itu pengakuan. Itu pengakuan. Dan, Ya, Mbak Red sendiri sudah berapa lama berkecimpung di sastra? Sudah lama. Sebenarnya menyukai nulis itu dari bukan jawaban klise ya. Memang dari SD itu pelajarannya saya suka itu bahasa Indonesia, yang puisi, baca puisi, drama, gitu. Jadi SMP juga masih tetap suka nulis. SMA juga semakin suka. Dan masa-masa menganggur sudah semakin tua ini juga semakin suka gitu. Jadi kalau sejak kapan gitu, memang ya. udah ada rasanya gitu. Ya. Dan sekarang ini lebih matang ya. Karena yang aku tahu juga, Mbak Idolaku ini menjadi admin di beberapa grup sastra. Nggak boleh ingkar. Ya, itu kan permainan medsos aja, Pak, sebenarnya. Ya, Tapi mungkin karena saya suka. Tapi karena keberanian Mbak dengan kepiawaiannya, pastinya posisi itu memang patut untuk Ya, disandang gitu. amin. Ya. Iya. Ya, cuman saya masih ingin itu bukan hanya sekedar di medsos aja, maksudnya saya lebih ingin memasyarakatkan puisi gitu. Jadi bukan hanya kita yang tua, tapi mereka yang muda itu mereka sangat suka. Tapi kadang-kadang mereka nggak tahu kan, karena sekarang nggak ada wadah khusus kayak kalau musik tadi mau bilang band semua itu kan. Tapi kalau untuk sebenarnya lebih keren kalau mereka itu ikut komunitas puisi gitu. Mereka akan merasa lebih keren gitu. Iya, betul. Ya. Nah, terus ada lagi yang aku mau terus mau aku korek ini Mbak Idolaku ini mumpung. Nah, kalau orang Jawa bilang mumpung. Tadi yang Mbak Idolaku katakan, bagaimana memasyarakatkan puisi dan mempuisikan masyarakat. Kok rasanya seideologi kita ini? Bahwa aku juga melihatnya seperti itu. Puisi ini bukan hanya dimiliki para seniman atau para menengah ke atas. Tapi masyarakat grassroots pun bisa memiliki itu dan bisa dia melakukannya. Ya, contohnya mungkin dengan dia mengaktifkan kembali tulisan menulis. Karena menulis itu kan tidak harus sekali jadi. Mungkin diendapkan dulu. Ya. Nah, terus gimana? Pandangan atau sudut pandang Mbak Idolaku? Ya, kalau yang menurut saya sendiri ya, maksudnya apa yang akan saya lakukan, kemudian apa yang bisa saya lakukan gitu secara sederhana itu tadi, komunitas-komunitas yang bergerak dalam sastra khususnya puisi itu harus digiatkan gitu dan disederhanakan. Maksudnya disederhanakan adalah tidak menjadikan puisi itu satu yang sulit dipahami gitu ya. Dengan misalkan setiap malam minggu atau kita gampangnya mengadakan acara gitu. Nah, kebetulan adik saya kan dia juga seni tapi dia musik. Jadi saya udah mau klop sama dia kayak musikali puisi gitu kan, lebih pendekatan lebih bisa diterima oleh masyarakat. Biasanya mereka cuma musik. Nah, tapi musik bukan diisi dengan lagu-lagu, mungkin kita bisa dengan puisi. Jadi dari situlah kita kolaborasi. Jadi, ya kolaborasi. Terus kalimat-kalimat yang kita berikan tidak perlu terlalu yang susah dipahamin gitu. Mungkin dari situlah, karena puisi kan sebenarnya intinya tidak harus dengan bahasa yang tinggi tapi bisa dipahamin. Tapi ada juga puisi yang karena banyak jenis puisi dan itu tergantung kita bagaimana pilihannya yang mana ya. Ya, betul. Waduh, hebat bener. Nggak keliru. Nggak keliru. Ini nggak nyadar ngomongnya, Pak. Oke, Mbak Idolaku. Kamu bisa nggak baca puisi satu lagi? Setelah kamu, baru aku lagi.
Oke. Oke, setuju? Ya, Asik. boleh. Siap. Ya. Aku siap mendengar. Oke, kalau tadi ada puisi tentang ya kerebutan sosial, Ya. sekarang saya ingin bawa puisi tentang perempuan. Ya. Salma, perempuan penjual bunga. Dalam gelas-gelas brandy, tulisan gincu, ramuan puisi biru abu-abu, pulang sembunyikan bulan di ceruk hati. Titik-titik peluh, peluk lekuk tubuh. Salma, perempuan peranak nasi, menata berpiring sayur keasinan. Deras mata air mata, mengelap tubuh terdiam, senandung kepiluan di kerat-kerat nasib. Salma, ia menahan setempayan tuba dan susu. Nikmat perih tercecer menggelepar. Ia sedang memandang cermin, melihat dirinya saling bunuh. Salma menatap wajah seorang lelaki dalam cekung bisu peraduan. Lukisan perempuan tanpa pakaian mengorek hatinya untuk persembahan, menimang buah cinta kedinginan. Salma menunggu pesta usai, melipat-lipat harga diri, memungut balon dalam kempes, mengisi ulang udara di paru-paru yang dibungkus kesepian. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Ada kesalahan sedikit. Sangat menyentuh. Karena aku pegang teksnya. Jadi aku bisa mengikuti. Indah, ya, indah ada sekali. yang slow ya, Pak? Lumrah. Indah sekali. Sekali lagi aku katakan. Oke, terima kasih. Sekali lagi aku katakan. Keren. Terima kasih. Sekarang giliran Bapak loh. Kok elengan ya? Ya harus, kegantian. Iya. Yang kedua, puisiku berjanjilah. Dengan tangan dikepal dan diacung-acungkan, bak pahlawan menang perang. Sambil berjanji akan membangun negeri tanpa iri, dengki, dan korupsi. Katanya, sedang kami tak mengenal koalisi. Kami tak kenal oposisi. Kami hanya anak pribumi yang tiap hari nonton TV sambil tertawa geli melihat mereka berjanji. Tradisi terus terjadi tanpa basa-basi, apalagi budi pekerti. Yang penting kursi. Kami tetap ambil peduli. Siapa mencari upeti? Siapa mencari kursi? Siapa mengatur strategi? Siapa sedang menggali di bumi pertiwi? Kami tetap mengawasi.
Cukup dan hentikan. Waktumu sudah berlalu. Teriakku begitu lantang. Ya, itu tadi, Mbak. Terlalu terhanyut. Iya, terlalu terhanyut dengan kata-katanya. Ya makan udah jagoan tuh kalau nulis puisi yang begitu. Kenapa? Jagoan nulis puisi yang begitu. Loh, masalahnya gini loh. Mungkin rasa ketidakadilan ini yang membuatku gusar. Ini yang selalu membuatku gusar karena kalau saat ini aku bisa menangis. Tapi rasanya aku tidak rela kalau sampai anak dan cucuku ikut menangis di kelak kemudian. Karena rasa ketidakadilan. Ya, betul. Itu yang menjadi ini aku. Dan penataan bahasa, nah itu yang menjadi inspirasi. Di sisi lain, di sini yang aku belajar penataan kata dari ilmu-ilmu yang aku serap lewat tulisan-tulisan Mbak Idolaku. Ibu. Aduh Pak, jangan gitu. Kita kan sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Amin. Ya. Jadi kita saling belajar. Kadang-kadang kita juga nggak tahu kan baca puisi siapa betul. Jadi terinspirasi gitu. Ya, betul. Nah, sebelum acara atau kolaborasi kita ini kita sudahi, kira-kira Mbak Idola bisa nggak memberikan kalimat yang pesan kepada khalayak, termasuk aku? Tentang apa saja ya? Apa saja pesan? Ya, untuk semuanya, saya, Anda, dan semuanya tetap melakukan semua dengan cinta. Karena hanya dengan cinta kita bisa menyelesaikan segala masalah. Saya rasa itu Pak, itu saja. Oke, terima kasih. Kita bicara tentang cinta. Betul. Iya, karena bangsa Indonesia juga, bangsa kita juga perlu banyak cinta. Karena mereka sudah banyak lupa. Cintanya lari kemana. Iya, betul. Iya. Sekali lagi. Monggo. Ayo. Udah, sekarang giliran Bapak. Aku mau sudahi. Ya. Yang mana aku sangat berterima kasih Mbak Idolaku bisa menyempatkan waktunya untuk Joko Suro Channel. Dan itu nanti semuanya bisa Mbak mengikutinya di acara-acara Joko Suro Channel selanjutnya. Tapi di sisi lain, kamu tercatat orang pertama yang aku contreng namanya untuk nominasi selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih. Ada salam untuk keluarga tercinta. Sama, salam juga untuk keluarga di sana. Ya, akan tersampaikan, Mbak. Wow banget. Amazing. Duelnya Aki bersama Red Juan Dwi Retno. Ya, semoga bermanfaat buat kita semua dari puisi-puisi yang sudah dibacakan. Tetap buat para sobat di rumah, biar kami tambah semangat lagi, kami butuh supportnya. Jangan lupa like, subscribe, komen di bawahnya, and cocol loncengnya. Wow. Salam satunya Liki. Salam satunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.